terus sampai hari ini belum ada progres sama sekali. Terus juga Rumah Sakit Regional Aceh Tengah Takengon yang Batu Beru itu runtuh ketika sudah dibangun. Jangan-jangan ini juga sama. Kok dialihkan dananya padahal untuk lahan zikir, kenapa dialihkan untuk yang lain? Dan di lahan yang dibeli itu milik pribadi. Di milik pribadi itu ternyata yang jadi temuan BPK ternyata pemiliknya ini tanah pemiliknya ini ternyata utang di PT Bank Bukopin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam teman-teman kapanpun dengerinnya. Selamat datang di podcast Di Atas Meja by ICW. Tapi kali ini tidak dari studio ICW. Kali ini dari Tugu Sabang Merauke di Aceh bersama KJI Aceh dan juga Mata. Hari ini kita mau bahas soal hasil liputan teman-teman KJI di Aceh yang membahas soal beberapa isu korupsi, dan aku mungkin memperkenalkan dulu. Di sini ada Kak Fitri, KJI Aceh, kemudian ada Kak Nurul, KJI Aceh, dan ada Bang Munawir dari Mata. Kami akan bahas hasil liputan teman-teman ini. Sebelumnya aku mau nanya dulu gimana kabarnya Kak Fitri? Alhamdulillah sampai hari ini masih baik-baik saja. Oke. Kak Nurul gimana? Luar biasa. Gimana Bang Munawir? Luar biasa hari ini, cerah, senang. Cerah. Ya, suasananya hari ini cuacanya bagus ya di Sabang. Kami di titik paling ujung Indonesia akan menceritakan apa sih yang teman-teman dapat dari hasil liputannya. Kak Nurul dan Kak Fitri ini kan beda kelompok ya kemarin melakukan liputannya. Ya. Nah, aku mau mungkin tanya beberapa yang agak mirip, tapi sebetulnya akan membahas dua hal yang berbeda karena liputannya beda. Kemarin itu liputannya dua-duanya soal infrastruktur, pembangunan infrastruktur. Tapi aku mau mulai dulu dari Kak Fitri, terkait pembangunan rumah sakit. Apakah sebelum akhirnya memilih liputan itu ada topik-topik lain yang dipertimbangkan, kemudian kenapa pada akhirnya memilih kayaknya proyek rumah sakit di Melabuh ini menarik untuk kita investigasi lebih lanjut? Iya, sebelumnya memang ada. Jadi kita tuh sebelum ngambil isu tentang rumah sakit ini kan kita seperti coaching ya, kayak coaching gitu, kayak ada di pembekalan materi kembali, terus kita duduk berebut apa nih yang usulan yang mau kita ambil untuk KJI kali ini itu. Jadi teman-teman mengusulkan, kebetulan pas waktu pengusulan di awal itu adalah bertepatan dengan jelang pemilu kada kemarin, dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Nah, akhirnya kita mencoba mengusung isu tentang pemilu. Namun kita coba usung satu nih, terus dari ICW juga saat itu diwakili sama Biko juga bilang kayaknya menarik kalau ada satu lagi isu yang apa sih yang ada isu korupsinya nih gitu kan. Akhirnya kita mencoba mencari, ada beberapa yang kita ajukan. Ternyata dari beberapa yang kita ajukan, kita coba cari datanya. Data awal kita mainkan itu dari open tender. Dari open tender, terus kita coba dari LPSE. Ternyata begitu kita ubek ternyata nemunya, wah ini kayaknya menarik nih rumah sakit gitu. Terus coba searching nih beberapa berita-berita teman-teman strike news tentang tentang pemutusan kontrak, terus tentang pembatalan. Nah, sedangkan ini sudah masuk ke anggarannya, sudah ada pos anggarannya di situ. Tapi kenapa ini dibatalkan? Akhirnya menarik, ada apa di balik ini. Nah, bicara Rumah Sakit Regional Melabuh ini kan menjadi salah satu sentral rumah sakit bagi masyarakat Aceh Selatan, untuk Aceh Barat, Andi ya. Dan itu juga butuh pos yang besar ketika masyarakat dari daerah sana harus ke Banda Aceh. Dan kapasitas Banda Aceh juga untuk kapasitas ZA juga sudah terlalu full untuk masyarakat ini. Akhirnya ini kan daerah sentral yang dibangun untuk regional. Kenapa ini belum selesai sampai hari ini? Ada masalah apa gitu, sehingga terus kita coba cari tahu kapan target penyelesaian. Ternyata 2025 semestinya dokternya sudah masuk, untuk alat-alat medisnya sudah selesai. Ternyata sudah masuk di awal, kan belum ada apa-apa ya gitu. Ini targetnya semana. Terus kita coba ngecek, ini ada nggak sih temuan-temuan selama ini. Ternyata berkaca lagi pada rumah sakit regional Birun nih. Birun sudah dibangun dari 2018 ya kalau saya nggak salah, sudah mengucurkan dana. Terus sampai hari ini belum ada progres sama sekali. Terus juga Rumah Sakit Regional Aceh Tengah Takengon yang Batu Beru itu runtuh ketika sudah dibangun. Jangan-jangan ini juga sama.
Nah, akhirnya Aceh kan punya 5 regional nih. Kok hari ini DPR nggak ngomong sih tentang 5 regional? Kok pemerintah nggak up sih ke masyarakat sejauh mana sih proses 5? Akhirnya kita putuskan ngambil regional Melabuh. Berarti secara nilai berita emang kuat ya, maksudnya dampaknya besar, kedekatan ke publiknya besar, dan dia bukan cuma satu kasus. Ya. Belajar dari banyak kasus yang lain. Nah, terus apa yang akhirnya ditemukan peta masalahnya? Oke, tadi bahwa banyak yang mangkrak serupa, terus apalagi peta masalah yang ditemukan sebelum pada akhirnya turun ke lapangan dan gali informasi yang lebih lanjut. Ya, awalnya kita nemu setelah pemutusan kontrak nih. Ini Dinas Kesehatan dengan si pemilik kontrak, dengan si pemenang tender. Kita nyari pemenang tender lah, ternyata nama yang sama, PT Polada. PT Polada ini adalah salah satu ini kontraktor yang juga menang pada pada pembangunan rumah sakit regional Birun nih. Dan regional Birun dia bermasalah dalam artian mulai dari adendumnya, mulai dari pengerjaan yang tidak selesai, akhirnya itu mulai dari kualitas yang dibangun di rumah sakit Birun juga kayak inilah. Ada apa, dan rentang dari 2021 pembangunan di Birun, 2024, 2023 akhir penganggaran untuk masuk ke pembangunan 2024, dan dimenangkan adalah PT Polada. Rentang 2 tahun loh, rentang 2 tahun kok bisa perusahaan yang bermasalah tapi mendapat kepercayaan yang sama gitu, ada apa? Kemudian juga muncul ada sanggahan dari PT yang satu lagi yang dia juga masuk tapi dia nggak menang. Nah, ketika kita track yang pemilik yang penyanggah ini adalah ternyata Kadin Aceh Utara. Nah, otomatis secara kuasa, secara kebijakan semestinya dia punya ini dong, dia bisa untuk ini. Nah, akhirnya kita coba cari ini masalahnya apa sih sehingga ada pembatalan. Akhirnya kita fix teman-teman, kita mulai dari sini, kita coba cari data awal. Akhirnya saya membuka kembali nih berkas yang lama yang Birun punya, melihat lagi SK-nya Polada seperti apa, aktenya seperti apa, pendirinya siapa sekarang, dan apakah ada kaitan yang Birun sama dengan yang Melabuh. Ternyata direkturnya berbeda antara Birun sama Melabuh. Nah, usut ternyata yang punya Melabuh ini adalah direktur itu adalah masih keluarga dari si pemilik akte nih, masih Pak Rahmat itu yang dalam akte itu pemiliknya adalah Pak Rahmat. Ternyata Bapak itu sudah meninggal 2020 lalu ketika Covid. 2019 sudah meninggal, dan ketika masa regional Birun juga beliau bukan lagi beliau, di Melabuh juga bukan beliau. Apakah ini sistemnya pinjam bendera? Nah, itu. Oke, aku mau geser ke Kak Nurul. Tadi bicara soal pada akhirnya liputan teman-teman yang di Melabuh coba buka arsip lama lagi yang di Birun gitu. Nah, liputannya Kak Nurul itu kan juga mencantumkan bahwa ada pembangunan yang dibangunnya itu udah lama ya, dari tahun 2018 kalau nggak salah, kemudian berlanjut. Sebetulnya dengan proses yang panjang itu memudahkan teman-teman karena datanya banyak, atau justru menyulitkan karena sudah lama? Justru memudahkan ya, kita udah tahu banyak informasi, berbeda dari teman-teman ini yang dapat data dari LPSE, kejanggalan-kejanggalan, kemudian tinjau lapangan kok begini bangunannya kan. Kalau kami itu justru berangkatnya tuh kasus ini itu sudah bergulir ke pengadilan, sudah ditetapkan tersangka. Nah, sampai saat ini pun ketika tulisan ini nantinya terbit juga kasusnya juga masih bergulir di pengadilan gitu kan. Ya itu sih Kak. Jadi berangkatnya dari temuan-temuan udah dari pengadilan dulu. Pertama kan awalnya dari temuan BPK, kemudian kita coba kulik lagi fakta-fakta yang ada di lapangan. Oke, nah 2 liputan ini kan satu sama-sama soal infrastruktur dan sama-sama terkait dengan fasilitas publik ya. Aku mau tanya ke Kak Nurul dulu soal itu sempat bertemu warga kah, dan gimana tanggapannya melihat ya proyeknya tuh mangkrak-mangkrak aja padahal mestinya mereka jadi penerima manfaat utamanya gitu. Ya betul sih, dari awal pembangunan ini sebenarnya sudah timbul masalah ya. Karena pembangunan lahan zifir ini itu tuh luas, kayaknya hampir seluruh kampung itu harusnya sapu bersih. Rumah-rumah di situ tuh nggak ada lagi, sampai bahkan untuk lahan zikirnya itu kan di laut. Nah, laut ini tuh sebenarnya itu pada masa tsunami dia merupakan daerah permukiman. Tetapi ketika tsunami dia kan sudah habis dan jadi berada di laut. Nah, ini tuh juga jadi masalah sebenarnya. Pemiliknya siapa? Pembiasan lahan di laut sendiri tuh juga akan jadi masalah ke depannya kan. Proyek ini itu kan rencananya tahun 2018, kemudian berlanjut 2019, dan baru didirikan itu
2020 atau 2021 itu baru ada bangunannya, dan bangunan yang udah ada itu pun bukan untuk lahan zikir ternyata. Nah, jadi iming-iming pembangunan lahan zikir itu sebenarnya menarik perhatian masyarakat. Apalagi masyarakat aja kan terkenal dengan kawasan Islami gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pembangunan infrastruktur yang fokusnya itu kepada syariat Islam, kayak lahan zikir, masjid, itu tuh pasti didukung oleh masyarakat yang mendapatkan antusias gitu kan. Karena inilah gitu kan tempat ibadah kita dan sebagainya macam. Lahan zikir sendiri ternyata belum terbangun. Yang masalahnya itu bukan masalah terbangun atau terbangunnya, dananya juga jadi masalah, karena dengan lahan sebesar itu, dengan rencana sebesar itu kan butuh biaya banyak. Nah, biayanya sendiri sebenarnya nggak jelas dari mana. Nah, kabar-kabarnya dari Arab. Nah, tapi kan udah jalan ini proyeknya, sedangkan uangnya belum ada. Jadi begitu sih. Oke. Tadi soal dari awal masa pembebasan lahan itu sebetulnya sudah bermasalah. Dan kalau dilihat berarti kan ada publik yang harus pindah gitu ya dari tempat itu. Mereka sudah dapat tempat baru Pak, atau gimana kondisinya mereka sekarang? Jadi setelah telusur ke lapangan, kalau di Ulele sendiri itu kan sebenarnya karena itu kawasan-kawasan selang tsunami, pada saat tsunami kan itu memang disapu bersih lah sama air tsunami kan. Jadi itu adalah rumah-rumah bantuan yang terbangun pada saat ini tuh. Nah, di rumah-rumah bantuan ini kan rumah-rumah bantuan sendiri kan itu gimana ya bilangnya? Yang saat ini mendiami rumah-rumah bantuan itu keturunan-keturunan yang dulunya mungkin udah hilang gitu di bawah air tsunami atau meninggal jadi korban tsunami. Nah, yang keturunan-keturunan ini mereka juga punya rumah lain, punya tempat kediaman lain. Nah, mereka yang punya tempat kediaman lain itu tuh setuju-setuju saja. Cuman yang warga asli di Ulele itu mereka nggak setuju, karena mereka nggak ada tempat lain yang dituju kan. Selain nggak ada tempat lain, walaupun oke lah ada ganti rugi, itu tuh nggak akan setimpal karena mata pencarian mereka juga di situ. Ketika kehilangan rumah juga mereka kehilangan mata pencarian. Jadi itu sih yang bikin pembebasan lahan ini akhirnya ada warga yang setuju dan tidak setuju. Oke, dari tadi soal pendanaannya bermasalah, kemudian sebenarnya ini masalah klasik dari pembangunan yang memaksakan satu kelompok harus pindah ya, akan ada konflik horizontal dan lain-lain. Pertanyaan serupa ke soal rumah sakit, apa yang ditemukan, bagaimana warga itu berpendapat atau mungkin mengeluhkan, atau apa yang ditemukan teman-teman KJI ketika liputan? Ya ketika kita ke lokasi memang kita coba ngambil suara warga ya, suara masyarakat juga menanyakan apa sih harapan mereka sebenarnya dengan rumah sakit ini dibangun. Ya mereka memang berharap bahwa rumah sakit ini segera diselesaikan karena memang ini menjadi prioritas bagi mereka. Salah satunya untuk mereka ketika ada keluarga yang sakit atau berobat. Nah, hari ini kan ketika kapasitas rumah sakit di Melabuh itu penuh, kan otomatis masyarakat nggak bisa mau nggak mau harus ke Banda Aceh atau nyari daerah lain yang memang ini, dan itu juga belum tentu memadai karena memadai secara dokternya atau secara kapasitasnya atau memang bednya juga penuh. Nah, untuk kapasitas rumah sakit Cunyadin saja kalau tidak selesai rumah sakit regional ini itu dampaknya sampai hari itu udah selalu penuh. Masyarakat tuh harus nggak ada istilah yang kayak dirawat sampai berapa hari ya, itu enggak. Kalau ini paling bertahan 3 atau 2 hari karena memang harus ada pasien lain juga mengantri. Akhirnya kapasitas itu yang mereka suarakan hari ini. Nah, ketika ada keluarga yang memang butuh penanganan secara serius nih, misalnya kayak kasus talasemia atau kasus-kasus yang memang butuh dokter yang spesialisnya ini, dan mereka harus ke Banda Aceh. Untuk ke Banda Aceh itu kan nggak cuman pasien yang harus ini, terus mereka harus membiayai keluarganya untuk bagaimana dengan biaya hidupnya, bagaimana dengan rumah mereka tinggal di sana gitu. Itu menjadi kendala bagi mereka, sehingga mereka juga berharap bahwa kok ini nggak selesai-selesai ya gitu. Bahkan ada yang nyelutuk, ibunya bilang bahwa ini udah ratusan miliar loh, tapi kok hari ini kok masih belum selesai gitu. Janjinya 2024 sudah ada loh rumah sakitnya gitu. Jadi sebetulnya ini kebutuhan yang sangat mendesak kalau dipikir urgensinya ini lebih urgen dari mungkin beberapa proyek-proyek lain yang sering kita lihat itu tidak begitu urgen. Tadi sempat kesebut ini sudah berapa ratus miliar. Nah, aku mau tanya, memang anggaran yang ditemukan teman-teman KJI ketika liputan berapa sih besaran anggarannya untuk membangun satu rumah sakit? Iya, kita kemarin sudah kita coba nanya ke Dinkesnya sendiri nih. Ternyata Dinkesnya nggak mau bilang berapa nih yang sudah dikucurkan. Cuman dia bilang sejak tanggal pengucuran itu dari 2020
2014 lah 2017 lah kalau tidak salah. Itu sudah anggaran itu dari APBD, dari anggaran pendapatan daerah Aceh. Itu ada dana DOKA namanya, dana otonomi khusus Aceh, yang memang untuk pembangunan rumah sakit ini. Dan ini kan ada 5 rumah sakit yang di bawah kelola Dinas Kesehatan. Nah, dengan disubkan ke Dinas Kesehatan setiap kabupaten penanggung jawab untuk ini pembangunannya. Jadi menggunakan APBK daerah kabupaten masing-masing sama APBA-nya gitu. Anggaran pendapatan Acehnya sama menggunakan anggaran pendapatan kabupaten kota di mana rumah sakit itu berdiri. Nah, akhirnya kita coba cari nih, dibantu sama teman-teman mata. Jadi dibantu teman-teman mata, kita butuh ada nggak sih LHP-nya BPKP? Nah, ternyata BPKP lagi kita menulis, ternyata BPKP merilis ada LHP berapa yang dikucurkan untuk anggaran rumah sakit regional Melabuh. Ternyata sekitar 330 sekian miliar sudah dari pertama tahap pembangunan, mulai dari pembebasan lahan awal sampai pembangunannya 300 sekian. Itu beda, untuk pembangunan saja 300 sekian miliar. Belum untuk pembebasan lahannya. Nah, akhirnya dari temuan BPKP juga, dari temuan BPK, hasil audit BPK itu ada kelebihan pembayaran untuk pembangunan yang tahun 2024 ini. Ada beberapa item sih yang memang menjadi, dan itu menjadi temuan BPKP hasil audit kemarin. Kalau di Kanuro berapa temuannya biaya yang sudah terpakai dan atau direncanakan untuk membangun apa tadi namanya? Lahan zikir. Ya, jadi untuk dana pembebasan lahan ini kan berangsur-angsur dari 2018, kemudian 2019, lalu COVID, lalu ada di 2021. Nah, yang jadi 2018, 19 itu 18 kayaknya ada 3 miliaran gitu. Lalu tahun 2019 ada 1 miliar gitu. Lalu dari tahun 2021. Nah, ini yang jadi temuan BPK. Karena pada waktu itu pemerintah Kota Banda Aceh tuh anggarinnya tuh 8 miliar untuk pengembangan Masjid Baitur Rahim sampai ke lahan zikir. Nah, tapi dari 8 miliar itu 6,5 miliarnya ini pemerintah Kota Banda Aceh beli lahan lagi nih. Lahannya ini buat kota kumuh gitu, buat kota tanpa kumuh gitu. Jadi bantaran sungai gitu. Nah, ini jadi temuan BPK, kok dialihkan dananya, padahal untuk lahan zikir kenapa dialihkan untuk yang lain? Dan di lahan yang dibeli itu milik pribadi. Di milik pribadi itu ternyata yang jadi temuan BPK, ternyata pemiliknya ini tanah pemiliknya ini ternyata utang di PT Bank Bukopin. Nah, jadi jaminan utang. Nah, jadi ini yang jadi temuan BPK, sehingga kasus ini akhirnya bergulir kan. Nah, masalahnya ketika dibawa ke pengadilan, yang ditetapkan menjadi tersangka itu orang-orang kecil, kayak kecil, terus kasih pemerintahan Gampong, lalu PPTK. Sedangkan orang-orang yang jadi besar ini masih menjadi saksi-saksi saja gitu kan, masih ada aktor sebenarnya yang lebih besar daripada ini. Yang jadi permasalahan di pengadilan itu masalah transfer dana, bukan masalah tadi pengalihan dana yang ini, tapi masalah transfer dana pembebasan lahan itu ke rekening pribadinya kecil. Nah, setelah kami usut itu ternyata kami juga sudah wawancara pengacaranya. Ternyata kenapa ditransfer ke Gampong rekeningnya itu tuh sudah dirapatkan karena ada tanah yang tidak diketahui pemiliknya. Jadi kan struktur pemerintahan di Aceh sendiri agak rumit ya. Udah ada kampung, nanti ada mukim. Nah, jadi ini yang mana batas wilayah kampung, yang mana batas wilayah mukim itu jadi perdebatan. Sehingga di mana tanah kampung, tanah mukim akhirnya masuklah ke rekening pribadi kecil. Dan itu atas persetujuan semua masyarakat Gampong lah. Ada kepolisian, bahkan diketahui juga oleh PPATK. Nah, karena diketahui PPATK, maka dialah jadi tersangka pada kasus korupsi ini. Nah, itu sih waktu kami garap tulisan itu agak membingungkan, kok temuan BPK ini kenapa di pengadilan itu kasusnya ini. Iya, itu sesuatu yang sebenarnya sering banget ditemukan. Iya. Kita sering banget ngedorong buat bongkar aktor utamanya. Tapi ya tidak sederhana juga ya dalam proses penindakan kasus korupsi. Aku mau ke Mata. Tadi Kak Fitri sempat bilang bahwa ada beberapa dokumen itu yang coba minta bantuan sama Mata. Nah, gimana sih proses kolaborasi Mata sama KJI?
Ya, selama ini proses kolaborasi MATA dengan KJI berjalan sangat baik ya. Apa yang, dibutuhkan data-data oleh, tim KJI MATA selalu mensupport data-data yang diperlukan oleh tim KJI. Terus, selama ini juga MATA selalu mendampingi nih proses yang dilakukan oleh tim KJI di lapangan. Apakah hal itu terkait dengan apa namanya, sumber-sumber, sumber data yang di lapangan mereka temui, kita selalu memberikan jalan pada tim KJI yang beraktivitas di lapangan. Itu sih, Kak. Berarti, dalam data itu kan banyak dan teman-teman biasanya perlu membahasakan. Analisisnya juga dibantu sama MATA kah atau gimana biasanya teman-teman KJI, berkonsultasi atau gimana biasanya tuh? Ya, selama ini data-data yang dibutuhkan oleh tim KJI ini sebelum kami serahkan kepada tim KJI, MATA selalu menganalisis di internal dulu. Ketika di internal selesai kami analisis, baru nanti kami berikan kepada tim, KJI untuk, proses penulisan liputan mereka. Oke. Tadi udah ada MATA, aku mau balik lagi ke teman-teman jurnalis, ada nggak kolaborator lain, yang mungkin berkolaborasi dalam liputan ini atau apakah selama proses ada whistleblower yang membantu? Tanpa perlu kita sebut namanya ya pasti, tapi apakah ada pembisik-pembisik yang akhirnya membantu proses liputan teman-teman? Silakan siapa yang mau duluan? Kalau di kami ada sih memang, selain MATA kita punya, ini, ketika kita butuh kayak kemarin ketika kasus Birin kita butuh untuk AMDAL nih, AMDAL-nya ini AMDAL-nya sudah beres belum sih ketika dibangun rumah sakit. Akhirnya kita minta bantu teman-teman, CSO yang gerak bagian lingkungan nih, "Oh Walhi punya data, kita pakai data Walhi nih," atau, nanti ada, "Oh ini kita, punya orang nih di bagian AMDAL," akhirnya kita coba whistleblower-nya kita pakai mereka. Jadi kayak, tanpa harus menyebut mereka siapa gitu. Nah, dan beberapa data yang kami miliki juga seperti rumah sakit hari ini. Rumah sakit regional Melabuh juga beberapa yang kita dapat juga ada dari pihak lain gitu. Misalnya data-data pendukung gitu. Nah, kebetulan kayak nanti apakah aku bermain di teman-teman kontraktor yang aku nggak nemu nih, kontraktornya ini siapa gitu, atau nggak nemu perusahaannya, punya nggak sih alamatnya? Oh punya nih kantornya di sini misalnya gitu. Terus, ada nggak orang yang bisa dihubungi? Oh ada, coba aja ininya gitu. Jadi kita coba membangun itu sih sebenarnya dengan teman-teman. Sampai hari ini sudah 3 periode KJI yang kita nulis ini kita masih membangun hubungan baik dengan teman-teman kontraktor, dengan teman-teman CSO lainnya. Jadi yang memang kita butuh apa nih, mereka punya nggak sih? Terkadang mereka punya tapi mereka nggak tahu mau ngasih kemana nih. Iya. Nah, jadi ketika kita minta mereka bisa, tapi dengan catatan ya, "Aku nggak usah disebut ya." Oh oke gitu. Jadi hal itu yang kita lakukan hari ini. Oke, jadi memang konsep kolaborasi KJI itu nggak sebatas antar media gitu ya, tapi ada beberapa pihak juga tadi kalau di sini representasi organisasinya ada MATA. Kalau Kak Nurul kelompoknya apakah ada pembisik juga dalam proses liputan? Kalau kami karena kasus ini sudah bergulir di pengadilan, jadi, sebenarnya untuk mendapatkan data-data kayak tadi yang lain-lain tuh dan sebenarnya juga isu ini juga sudah banyak diliput oleh media-media lain ya. Cuman kita nambahin aja apa yang belum terungkap gitu. Nah, mungkin yang belum terungkap dari masyarakat. Nah, mungkin kalau dalam liputan ini whistleblower kita ya masyarakat gitu. Karena juga ini pembangunan ini juga agak sensitif ya di kalangan masyarakat karena tadi ada yang pro, juga ada yang kontra. Gitu. Iya. Berarti ini ya memang pada akhirnya biasanya kan apa sih yang membedakan liputan mendalam dan liputan biasa? Ya ada sudut pandang lain yang nggak bisa tercover sama hard news atau straight news gitu dan itu teman-teman dapatkan. Aku geser ke MATA, kalau teman-teman KJI tadi menyatakan bahwa ada manfaat nih ketika berkolaborasi, tapi kalau dari MATA apakah kolaborasi dengan jurnalis juga membantu kerja-kerja MATA? MATA kan melakukan pengawasan ya Iya. terhadap pemerintah. Apakah hasil kerja jurnalis itu juga membantu kerja-kerja MATA dalam mengawasi pemerintah? Ya, tentu hasil kerja-kerja dari tim KJI ini sangat membantu dalam, kerja MATA dalam mengawasi kasus-kasus korupsi yang berlangsung di Aceh. Karena, dari beberapa hasil dari liputan yang dilakukan oleh tim KJI, MATA juga pernah mendorong kepada Kejati untuk melakukan, ekspos kasus seperti wastafel dan, ada juga kasus lain seperti pembangunan gedung ekologi dan lain-lainnya. Jadi saya rasa,
sangat membantu dari kerja-kerja Mata dalam melakukan pengawasan kasus tindak pidana korupsi yang berlangsung di Aceh. Nah, tadi menarik soal disebutin beberapa kasus yang akhirnya ditindaklanjuti ya. Apa aja kasus-kasus yang sudah ditindaklanjuti dan mungkin boleh diceritakan juga salah satunya yang cukup progresif gitu. Misalnya sudah sampai ke penindakan, kita sudah bisa dinyatakan sudah tahu siapa saja tersangkanya, ada nggak yang kayak gitu dan itu masih berkaitan dengan liputan teman-teman. Nah, yang sangat terkait dengan hal itu adalah kasus Westafel yang lagi viral sekarang lah, karena sudah ada penetapan tersangkanya. Kalau tidak salah saya sudah ada 3 orang ya penetapan tersangkanya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa hasil liputan KJI menjadi atensi bersama baik itu dari aparat penegak hukum dan masyarakat secara umumnya, Kak. Itu sih, Kak. Berarti bisa jadi pemantik awal juga ya liputan dari teman-teman, karena ada peran media massa kan, kita tidak memungkiri bahwa media itu punya power yang besar untuk bisa menggaungkan sesuatu dan itu hasilnya dari liputan teman-teman kemudian jadi viral. Aku mau tanya soal gimana teman-teman ketiganya melihat potensi liputan investigasi dan mendalam ya, in-depth atau investigasi di Aceh. Apakah ini kalau tadi teman-teman Mata sudah sempat bilang bahwa ini membantu kerja organisasi masyarakat sipil, jadi sangat potensial untuk dilanjutkan, atau mungkin kalau dari teman-teman jurnalis potensial tapi berbahaya, kayaknya meragukan dan lain-lain. Gimana teman-teman melihat potensi liputan itu? Apakah ini sangat potensial untuk terus dilanjutkan kerja kolaborasinya dan liputannya di Provinsi Aceh terutama? Silakan, siapa duluan? Ya, kalau aku mungkin melihatnya ini perlu sih dilanjutkan, bahkan kayaknya kita kolaborasi tuh nggak main cuman di Aceh aja, semestinya itu ada kolaborasi nasional yang dilakukan misalnya di bawah KJ ini. Kita punya KJ ini ada 7 provinsi ya, kalau aku nggak salah tuh ada 7 provinsi sesuai dengan pertemuan kita di Bali kemarin, konsolidasi. Semestinya dalam ini ada satu gaung besar, ada satu liputan kolaborasi bersama itu yang punya isunya sama, tetapi bisa kolaborasi untuk misalnya di Aceh ketemu Sumut sama pusat nih, sama di Jakarta misalnya. Oke, yang untuk di kementerian atau di ini mungkin bantu data dari sana atau dari sini, atau yang dari Acehnya apa, yang dari sini apa. Jadi atau melihat sisi misalnya dari Kupang atau sama ini apa yang punya kesamaan isu yang bisa menjadi itu juga akan menjadi lebih, jadi gaungnya akan lebih terdengar semestinya. Nah, kalau hanya untuk misalnya kayak kolaborasi Aceh aja kan orang hanya melihat bahwa ya udah itu kasusnya hanya di Aceh, tidak gaungnya tidak sampai ke sana. Apalagi kalau cuman nilainya itu nggak masuk ke ranahnya KPK. Jadi kalau hanya di ranah penyidik, di ranah kejaksaan dan ranah polisi ya hanya sebatas itu saja, dan kita juga nggak tahu kan pemantauan, mungkin jangan-jangan juga penegak hukum juga salah satu pemain untuk di kasus ini, sehingga ini menjadi salah satu bagi aku sendiri sih ini menjadi semestinya harus ditingkatkan lagi dah, kelanjutan kerjasama ini harus berjalan sih, kolaborasi, dan aku pinginnya sih kalau kolaborasi ini nggak cuma di teman-teman KJI nih, jadi ada teman-teman, jadi hari ini kan di Aceh banyak jurnalis muda, jurnalis perempuan yang mulai bermunculan. Alangkah baiknya ketika ini diperluas nih, karena kan kebanyakan hari ini bicara media kan bicara online, bicara cepat nih, tapi kan kredibilitas untuk pemberitaan, nilai newsnya itu nggak hilang hari ini. Jadi ketika ada isu-isu yang ini menarik untuk di ini kan, dan ini akan menjadi edukasi baru sih bagi teman-teman yang jurnalis. Kalau bicara resiko sih sebenarnya memang semua punya resiko kan, cuman bagaimana safety-nya saja sih sebenarnya. Tapi setiap teman-teman yang bergabung di organisasi atau perusahaan media kan juga dia sudah punya aturan safety-nya seperti apa sebenarnya. Oke, makasih. Kalau Kak Nurul gimana ngelihatnya, berpotensikah untuk kita lanjutkan atau justru atau mungkin berpotensi tapi ada catatan-catatan nih yang perlu kita tingkatkan lagi gitu? Sangat berpotensi ya, apalagi di jurnalis sekarang tuh agak berbeda sama dulu ya. Kalau dulu tuh harus eksklusif, aku yang media ini yang paling pertama gitu kan. Tapi kalau sekarang kayak nggak kayak gitu, nggak bisa gitu lagi. Sekarang itu justru memang harusnya tuh kolaborasi biar gaungnya lebih luas. Karena kan apa sekarang tuh tindakannya tuh viral dulu baru ditindak kan. Jadi tuh sangat-sangat berpotensi menurut aku ya liputan-liputan kolaborasi gini.
Tapi ada catatannya. Kalau selama ini kan kita yang di KJI ini kan gimana ya, kolaborasinya itu masih menyentuh jurnalisnya. Alangkah baiknya ke depan nanti media jadi diikut sertakan juga pemimpin redaksi dan sebagainya, media-media jadi lebih kuat gitu untuk kolaborasi di berikutnya. Selain itu juga dari segi safety kan, karena tadi kita jalannya sendiri mungkin kadang ada medianya nggak dukung tapi jurnalisnya pingin. Nah jadi mungkin kedepannya bisa didekati juga dari perusahaan medianya juga, terus juga jurnalisnya, jadi lebih aman gitu terus jaga berita dan sebagainya. Ya berarti diperluas dan diperkuat ya secara sumber dayanya. Terakhir Bang Munawir, gimana melihatnya potensi dari liputan mendalam dan investigasi untuk Provinsi Aceh? Ya kalau Mata melihatnya sangat berpotensi untuk dilanjutkan karena kolaborasi ini bisa membawa kerja-kerja pengawasan terkait dengan tindak pidana korupsi bisa semakin eksklusif dan kasus-kasus yang memang tidak tidak tercium oleh publik. Dengan adanya liputan investigasi mendalam ini, kasus tersebut bisa terangkat dan bisa terekspos oleh para aparat penegak hukum. Hal itulah yang jadi dasar kami mengira hal ini perlu dilanjutkan kembali. Oke, ini pertanyaan bonus sebelum aku tutup. Kalau biasanya teman-teman pasti mendapatkan tantangan gitu ya di lapangan. Terus hal yang banyak ditemukan juga adalah ketika misalnya dapat intimidasi atau tantangan akhirnya mundur untuk melakukan liputannya atau berhenti. Aku mau balik pertanyaannya, apa yang ditemukan di lapangan dan membuat teman-teman makin yakin, oh ini memang harus diliput dan diselesaikan? Apa ya? Kalau dibilang apa yang ditemukan sehingga harus diselesaikan ini. Bagi aku ini kan hajat orang banyak ya. Ketika kita sudah mulai berani, oke, bismillah aku nulis nih tentang ini. Aku sudah mulai liputan tentang ini dan yang aku bayangkan teman bahwa ada dampaknya sih gitu. Bicaranya kan ini masyarakatnya imbasnya ke siapa gitu. Apakah untuk kepentingan pengambil kebijakan atau si masyarakat? Nah, bicara tulisan ini kan bicara liputan investigasi indep ini kan bicara ke dampak terbesar itu adalah masyarakat gitu. Nah, ketika masyarakat tidak bisa bersuara, maka kita yang bersuara dengan menulis tulisan atau dengan video kah atau dengan apalah gitu. Nah, akhirnya ya itu menjadi kayak seperti cemeti ya bagi teman-teman di lapangan mungkin. Apalagi setelah menemukan bagaimana sih sebenarnya harus menulis itu, harus memberitakan itu setelah setelah ada pembekalan tentang bagaimana menganalisis, bagaimana melihat sisi yang sebelah mana dulu, sisi yang mana dulu, akhirnya kayak ini menjadi tantangan tersendiri sih sebenarnya. Jadi kayak begitu nggak nulis panjang atau nggak nulis in-depth tentang nggak ngusik orang kayaknya nggak enak ya gitu. Jadi udah menjadi kayak jadi ketagihan sendiri ya akhirnya kalau nulis track news kayaknya nggak dapet nih, masyarakatnya nggak langsung nyentuh nih gitu, karena kan kalau sekarang kan orang lebih main di konten sosial, lebih main di TikTok atau di medsosnya lebih viral dulu deh, tapi kan penyelesaiannya nggak ada. Tapi dengan ada pemberitaan minimal punya catatan nih, ujung-ujungnya nggak masuk ke ranah pengadilan tapi masyarakat lebih aware melihat berarti ini masalahnya di sini, ini ya kita mencoba sebenarnya pemberitaan ini kan membuka mata masyarakat sih sebenarnya untuk lebih aware bahwa ada masalah di lingkar mereka. Itu sih sebenarnya. Oke, berarti memang merasa ada yang butuh disuarakan. Ya karena kan voicing the voiceless ya. Iya. Kalau Nurul, apa yang ini alasan untuk liputan ini harus selesai gitu? Kalau misalnya ini bicaranya karena belum pernah dapat ini ya. Selama liputan investigasi alhamdulillah masih aman sejauh ini. Kerikil-kerikil kecil ya nggak masalah. Nggak dilempar pakai batu besar, belum dilempar pakai batu besar. Nah, jangan, semoga jangan. Nah jadi kenapa? Ya karena memang ini profesi kita ya. Jurnalis itu menyuarakan suara yang tak bisa bersuara. Jadi ya dijalankan aja, dan kita juga sebagai bagian dari masyarakat. Nah kebetulan aja nih kita jadi jurnalis gitu, bisa menyuarakan, kenapa nggak dimanfaatkan lah gitu. Itu sih Kak. Terima kasih. Beberapa informasi lebih lengkap tentunya teman-teman akan dan harus baca di media yang sudah publish di mana aja Kak?
Ada di Digdata, Heeh. ada di Bite, juga ada di waspada.co. Oke. Kemudian mungkin nanti kalau mau cari tahu beberapa hal terkait tindak lanjut dari liputannya, bisa juga cari tahu di media-medianya Mata. Terima kasih teman-teman. Walaupun namanya di atas meja, tapi kita nggak pakai meja di sini karena sebetulnya kenapa namanya di atas meja? Karena nggak ada yang dikorupsi dari obrolan ini. Yang dikorupsi biasanya di bawah meja. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.